Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Aprilanto dari mahasiswa Universitas Islam Kadiri Fakultas Ekonomi, di mana kelas saya 8A5 pemasaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar valuta asing. Definisi valuta asing disebut pula yaitu Foreign Exchange Market, diartikan sebagai lembaga pasar di mana orang dapat memperoleh fasilitas untuk melaksanakan pembayaran kepada penduduk negara lain atau menerima pembayaran dari penduduk negara lain. Fungsi valuta asing melakukan yang pertama yaitu melakukan transfer mata uang sebagai negara dengan negara lain agar bisa dipergunakan di negara tersebut mentransfer daya beli antar negara. Yang kedua, mendapatkan atau menyediakan kredit untuk membiayai transaksi perdagangan internasional. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk memperkecil risiko karena perubahan kurs. Selanjutnya yaitu sumber permintaan valuta asing. Yang pertama, para importir barang dan jasa. Yang kedua, para investor dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk melakukan transaksi luar negeri. Yang ketiga yaitu para debitur dalam negeri yang memerlukan valuta asing untuk melunasi hutang luar negeri. Yang keempat, perusahaan-perusahaan asing yang harus membayar dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham di luar negeri. Yang kelima yaitu keluarga untuk membiayai studi anggota keluarganya yang belajar di luar negeri. Yang selanjutnya para spekulan yang berlomba-lomba membeli valuta asing. Yang terakhir yaitu wisatawan dalam negeri yang akan melewat ke luar negeri. Ada beberapa jenis mata uang dalam valuta asing yaitu convertible, yaitu bebas untuk ditukarkan dengan emas atau ditukarkan dengan mata uang asing. Yang kedua, inconvertible, yaitu sukar untuk ditukarkan dengan mata uang negara lain. Yang ketiga itu hard currencies, mata uang yang kuat, yaitu mata uang yang memiliki sifat unconvertibility yang tinggi. Yang keempat yaitu soft currencies, sangat sedikit atau bahkan tidak ada peminatnya. Risiko dalam valuta asing yaitu pertama hedging. Apabila transaksi yang diadakan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, pembayarannya tidak seketika, maka pihak pengekspor atau pengimpor akan menanggung risiko yang timbul sebagai akibat adanya perubahan kurs valuta asing. Yang kedua, arbitrage. Terjadi jika valuta asing di negara satu berbeda dengan kurs valuta asing yang terjadi di negara lain. Tindakan arbitrage mempunyai pengaruh menghilangkan atau paling sedikit mengurangi perbedaan kurs valuta asing. Arbitrage yaitu terjadi jika valuta asing yang terjadi di negara satu berbeda dengan kurs valuta asing yang terjadi di negara lain. Tindakan arbitrage mempunyai pengaruh menghilangkan atau paling sedikit mengurangi perbedaan kurs valuta asing antar pusat finansial yang lain atau antara negara yang suatu dengan negara yang lain. Arbitrage dapat dijalankan di antara dua negara atau juga diadakan di antar tiga negara atau lebih. Jaringan valuta asing yaitu karena pasar valuta asing atau falas adalah pasar yang tidak punya lokasi fisik. Transaksi di pasar ini biasanya dilakukan oleh bank dengan menggunakan sistem jaringan antar bank atau interbank trading. Pasar valuta asing yaitu pertama pasar spot. Pasar spot melibatkan pertukaran mata uang dalam bentuk cek yang ditarik pada rekening dengan denominasi mata uang yang berbeda. Instruksi untuk menukarkan mata uang di pasar spot dilakukan
dalam bentuk wesel bank, yaitu cek yang dikeluarkan bank dan dicairkan dalam 1 atau 2 hari kerja setelah cek dikeluarkan. Yang kedua, pasar forward. Sama seperti pasar spot, pasar forward tidak harus berwujud tempat secara fisik. Pasar ini menampung transaksi forward yang biasanya dilakukan untuk membatasi risiko valuta asing. Transaksi forward dapat dilakukan antar bank dan kliennya adalah individu atau lembaga, baik dari bank maupun non-bank. Jika dilihat dari masa kontrak, transaksi forward antar bank memiliki dimensi waktu kelipatan 30, yaitu bermasa kontrak 30 hari, 90 hari, dan 180 hari. Sedangkan transaksi forward antar bank dan klien non-bank biasanya bermasa kontrak bukan kelipatan 30 hari. Yang ketiga, pasar futures. Pasar ini memiliki dua jenis objek transaksi, yaitu valuta asing, financial futures market, dan commodity futures market. Sama seperti pasar forward, pasar ini juga berguna untuk membatasi risiko hedging, dan tujuan spekulatif sebuah kontrak adalah kesepakatan memperdagangkan atau menukarkan valuta asing, di mana penyerahan valuta asing dilakukan pada masa yang akan datang dalam jumlah waktu, tempat, dan harga tertentu. Yang keempat, pasar opsi. Berbeda dari pasar forward dan futures, di mana pada saat jatuh tempo akan ada penyelesaian transaksi berupa penyerahan mata uang dan pembayaran. Kontrak opsi memberi hak kepada pemegangnya untuk membeli atau menjual mata uang tertentu. Keputusan untuk menjalankan hak yang dimiliki sepenuhnya ditentukan oleh pemegang opsi. Jadi transaksi di pasar opsi tidak harus diikuti dengan penyelesaian transaksi sebagaimana yang terdapat pada kontrak forward atau forward dan futures. Ada beberapa pelaku falas. Yang pertama yaitu dealer. Dealer pada umumnya disebut juga sebagai market atau maker yang berfungsi sebagai pihak yang membuat pasar bergairah di pasar uang. Dealer umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan tertentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah pihak bank, meskipun ada juga beberapa yang non-bank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Yang kedua yaitu perusahaan atau perorangan. Perusahaan maupun individu dapat pula melakukan transaksi perdagangan valuta asing. Pasar valuta asing dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importir, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lain-lain. Yang ketiga, spekulan dan arbitrator. Spekulan dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban untuk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar. Berbeda dari dealer, spekulan juga pelaku pasar yang akan meramaikan transaksi di pasar uang. Para spekulan dapat keuntungan dari perubahan atau fluktuasi harga umum atau capital gain. Sementara itu, arbitrator memperoleh keuntungan dengan memanfaatkan perbedaan harga di berbagai pasar. Yang selanjutnya atau yang keempat, bank sentral. Fungsi bank sentral dalam pasar valuta asing umumnya adalah sebagai stabilisator nilai tukar mata uang lokal. Bank sentral memanfaatkan pasar valuta asing untuk mendapatkan untung, membelanjakan cadangan valuta asingnya agar dapat memperoleh stabilitas nilai tukar mata uang sehingga bertambah positif bagi perekonomian nasional negara. Yang kelima yaitu pialang. Pialang bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, perusahaan pialang memiliki akses langsung dengan dealer dan bank di seluruh dunia. Sekian dari presentasi saya.
ucapkan terima kasih. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.